Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan share ke kalian tentang apa itu kunjungan pada ibu hamil ya. Jadi kunjungan pertama, kunjungan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam pada ibu hamil. Dan apa aja yang diperiksa saat setiap kunjungan ini. Biasanya kalau di tenaga kesehatan ini namanya adalah antenatal terpadu ya. Jadi pemeriksaan minimal yang dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini atau nemu channel ini, kalian bisa subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Kalau dirasa ini bermanfaat buat banyak orang, kalian bisa share video ini kemanapun kalian mau, oke? Nah, kita lanjut aja ya. Apa sih K1 itu? Jadi K1 itu adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis atau kebidanan dan interpersonal yang baik untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8 ya. Jadi sebelum 8 minggu kalian udah datang ke tenaga kesehatan. Dan kontak pertama dapat dibagi menjadi K1 murni dan K1 akses. Apa itu K1 murni? Jadi K1 murni ini adalah kontak pertama ibu hamil pada tenaga kesehatan pada waktu trimester 1 kehamilan. Trimester 1 kehamilan ini usia kehamilan 0 sampai 12 minggu ya teman-teman. Kalau K1 akses itu adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada usia kehamilan berapapun. Jadi nggak harus di bawah 12 minggu. Tapi ibu hamil ini seharusnya melakukan K1 murni nih. Sehingga apabila terdapat komplikasi atau faktor resiko dapat ditemukan dan ditangani sedini mungkin. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau kalian udah tahu telat haid, kalian lebih baik langsung periksa ya. Nah, sedangkan kunjungan keempat ini adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Nah, ini mendapatkan antenatal terpadu ya, sesuai standar minimal 4 kali. Nah, 1 kali pada trimester pertama 0 sampai 12 minggu kehamilan, kemudian 1 kali pada trimester kedua yaitu 12 minggu sampai 24 minggu, kemudian 2 kali pada trimester ketiga yaitu lebih dari 24 minggu sampai dengan kelahiran. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Nah, mungkin sebelumnya kunjungan itu cuma sampai ke 4 aja ya. Jadi kunjungan pada trimester 1 kali, trimester 2 trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester ketiga adalah 2 kali, itu adalah keempat. Kalau sekarang udah K6. Nah, apa itu K6? K6 adalah pelayanan bagi ibu hamil secara komprehensif minimal 6 kali ya teman-teman. Nah, yaitu 2 kali pada trimester ke-1. Nah ya, 2 kali trimester 1, 1 kali trimester kedua, 3 kali trimester ketiga. Jadi usia kehamilan 24 minggunya lebih banyak ya. Nah, 2 kali tadi kan 1 kali ya di keempat lah. Ini sekarang 2 kali. Nah, usia kehamilan 0 sampai 12 minggu ini 2 kali kunjungan. Nah, kemudian di mana minimal 2 kali ibu hamil harus kontak dengan dokter. Jadi 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester ketiga. Jadi kunjungan minimal 2 kali ibu hamil ini di dokter ya. Jadi kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 6 kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan penyakit atau gangguan kehamilan. Jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu, maka harus dirujuk untuk diputuskan terminasi kehamilannya. Jadi teman-teman kalian harus melakukan kunjungan itu minimal 6 kali ya. Jadi di 2 kali trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Jadi 2 kali minimal dengan dokter, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester ketiga. Nah, kunjungan di trimester 1 ini adalah kurang dari 12 minggu ya dari kontak pertama. Jadi kalian harus di dokter nih. Dokter melakukan screening kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit peserta pada ibu hamil ya. Jadi dari USG. Jadi sekarang itu teman-teman dokter umum di puskesmas udah ada pelatihan untuk USG. Jadi kalau misalkan tempat kalian jauh dari dokter spesialis, kalian bisa ke puskesmas di dokter umum. Nanti kalau misalkan ada kelainan, dokter umum bisa merujuk ke dokter spesialis. Tapi kalau kalian mau langsung ke spesialis juga tidak masalah ya. Nah, apabila pada saat K1 ibu hamil datang,
ke bidan, maka bidan tetap melakukan pelayanan nih ANC sesuai standar ya. ANC itu maksudnya pemeriksaan kehamilan. Kemudian dirujuk ke dokter. Jadi kalau kalian pertama kali datang, kalian di bidan praktek, kalian nggak apa-apa, tapi bidannya itu akan merujuk ke dokter ya, baru dapat K1 namanya. Nah, kunjungan kelima di trimester ketiga, dokter melakukan perencanaan persalinan, screening faktor persalinan, dan USG dan rujukan terencana bila diperlukan. Ini bila diperlukan ya rujukan. Nah, kunjungan 5 ini adalah K5 namanya ya di trimester ketiga. Jadi K5 itu ada trimester ketiga dan dilakukan pemeriksaan USG gitu ya. Nah, layanan ANC oleh dokter umum ya. Jadi ibu hamil tuh minimal 2 kali periksa dokter ya, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester ketiga atau kunjungan antenatal kelima. Jadi kalau sudah melakukan 1 kali di dokter dan 2 kali periksa di dokter ya, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester ketiga, itu udah dapat namanya K5 gitu ya. Kalau udah dapat sampai kunjungan ke-6 baru namanya K6 gitu ya. Kunjungan pada trimester 1 nih, pemeriksaan dokter pada kontak pertama ibu hamil di trimester 1 tujuannya untuk screening adanya faktor resiko atau komplikasi. Apabila kondisi ibu hamil normal, kunjungan antenatal dapat dilanjutkan oleh bidan ya. Jadi nggak apa-apa kalian ke bidan, misalkan kalian kunjungan pertama di bidan, tapi bidan nanti akan merujuk ke dokter. Setelah itu kalian mau ke bidan lagi tidak masalah ya. Baru nanti kunjungan kelima ya itu kalian ke dokter umum lagi atau dokter spesialis ya pada trimester ketiga tentunya. Nah, di trimester ketiga ini bagusnya kunjungan antenatal kelima ini adalah saat usia kehamilan 35 sampai 36 minggu ya, teman-teman. Namun bila mana ada faktor risiko atau komplikasi, maka pemeriksaan kehamilan selanjutnya harus ke dokter atau dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Misalkan nih, ada ibu hamil dia periksa ternyata dia ada hiperemesis gravidarum atau mual muntah hebat. Nah, itu harus penanganan dokter umum atau dokter spesialis. Nah, itu harus dirujuk. Misalkan kalau ada lagi dia pernah riwayat darah tinggi. Nah, ini kan dia harus darah tinggi ini harus dengan dokter spesialis ya, biar dikontrol tensinya dan kandungannya gitu. Nah, kemudian ini layanan ANC oleh bidan ya, jadi selain dokter. Apabila saat kunjungan antenatal dengan dokter tidak ditemukan faktor resiko, maka selanjutnya boleh ke tenaga bidan ya. Kunjungan antenatal ini oleh tenaga kesehatan selain dokter adalah kunjungan kedua di trimester ke-1 ya. Jadi tadi kan kunjungan 1 di trimester 1 kan sama dokter. Jadi kunjungan kedua itu bisa di bidan. Kemudian kunjungan ketiga trimester kedua dan kunjungan keempat ini bisa ke bidan, dan 6 ya. Kalau kunjungan 1 sama kunjungan 5 tadi harus ke dokter ya di trimester 3. Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan antenatal, konseling, dan memberikan dukungan sosial pada kontak dengan ibu hamil. Nah, periksanya ini apa aja gitu kan. Jadi untuk pemeriksaan ini adalah anamnesis ya, jadi kondisi umum keluhan saat ini. Jadi kondisi umum ini misalnya keluhannya apa, mual muntah kah, pusing kah, kayak gitu ya. Terus tanda-tanda penting yang terkait masalah kehamilan ya, mual muntah, demam, sakit kepala, perdarahan, sesak hebat, keputihan, dan lain-lain. Kemudian gerakan janinnya gimana, riwayat kekerasan terhadap perempuan selama kehamilan ya. Kemudian perencanaan persalinannya di mana, biaya, transportasi calon pendonor, pendampingan persalinan, ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian pemantauan konsumsi tablet tambah darah, pola makan ibu hamil, pilihan rencana kontrasepsi ya. Kemudian pemeriksaan fisik pada fisik umum ya, berat badan, kemudian tekanan darah, nadi, suhu, napas, lila pada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis ya. Kemudian pemeriksaan terkait kehamilan, jadi pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri, Leopold, dan pemeriksaan denyut jantung. Kemudian pemeriksaan penunjang, misalkan HB ya, untuk dia tahu anemi atau enggak. Kemudian pemeriksaan glukoprotein urin ya. Pemberian imunisasi TT sesuai hasil screening. Jadi TT ini enggak langsung semua ibu hamil perlu di TT ya. Kalau misalkan TT-nya udah TT5 jadi enggak perlu di TT lagi gitu ya.
karena pelindungannya udah seumur hidup. Suplementasi tablet tambah darah dan kalsium. Kemudian komunikasi dan informasi, edukasi dan konseling ya, perilaku hidup bersih sehat, tanda bahaya kehamilan, perencanaan dan pencegahan komplikasi, peran suami dalam keluarga selama kehamilan dan perencanaan persalinan, asupan gizi seimbang, KB pasca persalinan, IMD dan pemberian ASI eksklusif. Ini biasanya kalau udah mendekati tafsiran ya. Kemudian peningkatan kesehatan di intelijensia pada kehamilan untuk meningkatkan intelijensia bayi yang akan dilahirkan. Ibu hamil dianjurkan untuk memberikan stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkit otak ya secara bersamaan periode kehamilan. Misalkan nih teman-teman ngajak ngomong bayinya ya, ngelus-ngelus perutnya, ayahnya juga ngelus-ngelus gitu ya. Itu adalah cara untuk pengungkit otak atau brain booster. Tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ibu hamil ya dari grafik kehamilan. Jadi teman-teman sekarang buku KIA udah ada grafik kehamilannya ya, sama grafik peningkatan berat badan ya. Itu teman-teman harus isi kalau kalian tenaga kesehatan, dan ibu hamil juga misalkan kalau nggak diisi bisa mengingatkan bidan atau dokternya ya. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi melewati garis grafik, ibu hamil harus dikonsulkan ke dokter ya. Nah ini udah saya bikinkan kotak-kotaknya ya biar kalian paham. Jadi daftar tilik kegiatan anamnesis ya. Jadi di trimester 1 atau kunjungan 1 ini riwayat medis lengkap yang seperti saya bilang tadi ya. Kemudian keluhan selama hamil ini sepertinya belum ada keluhan biasanya gitu ya. Nah, kemudian catatan kunjungan sebelumnya itu ada di K2. Ada K1 dan K2 ini ada di usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Sedangkan di K3 ini di trimester kedua ya. Jadi lebih dari 12 sampai 24 minggu ya. Jadi catatan kunjungan sebelumnya. Kemudian keluhan ibu hamil gitu. Kemudian kalau di K4 ini teman-teman juga memeriksa catatan kunjungan sebelumnya dan keluhan selama hamil ditanyain. K5 dan juga K6 seperti itu ya. Jangan lupa di K1 ini dengan dokter, K5 ini juga dengan dokter. Nah, ini kalian bisa screenshot ya. Jadi untuk pemeriksaan umum, jadi indikasi untuk dirujuk ke dokter ini ada di sini ya. Jadi misalkan gini nih cara bacanya. Di usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, kalian dilakukan pemeriksaan umum nih. Tapi ini dilakukan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester ketiga ya. Jadi kalau ini K1 ini pertama kali kontak sama bidan, jadi bidan dianjurkan untuk merujuk pasiennya ke dokter gitu ya, supaya dapat K1 murni dan juga K5 ya. Keadaan umum ini ya, misalkan kalau pingsan atau kejang ini harus dirujuk ya dari K1 sampai K6. Kemudian tekanan darah nih, kalau misalkan tekanan darahnya lebih dari 140/90 atau kurang dari 90/60, kemudian kenaikan sistoliknya lebih dari 30 atau diastoliknya lebih dari 15, ini wajib dirujuk di trimester berapapun gitu ya cara bacanya. Kemudian misalkan nih berat badannya, misalkan di setiap trimester ini kemudian kalian menemukan IMT lebih dari 30 ya, jadi langsung dirujuk gitu misalkan ya. Kalau misalkan berat badan turun lebih dari 2 kg per bulan pada trimester 1, BB naik kurang dari 1 kg per bulan, naik lebih dari 2 kg per bulan pada trimester 3, ini juga perlu dirujuk gitu ya. Pemeriksaan terkait permasalahan pada kunjungan sebelumnya. Kalau misalkan permasalahan bertambah parah atau tidak dapat diatasi, itu dirujuk ya di kunjungan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan lila itu di K1, kemudian tinggi badan, suhu, dan pernapasan tuh di K1. Kalau di K2 itu cuma suhu dan pernapasan aja. Jadi lila itu nggak perlu diukur lagi kalau misalkan setelah di trimester 1 di K1. Tapi kalau misalkan dia kek atau lila kurang dari 23,5, itu kalian bisa pantau di setiap kunjungan, dan ini harus dirujuk dulu ya.
Kemudian tinggi badan kurang dari 145. Kenapa dirujuk? Karena ini resiko CPD atau panggul sempit ya. Kemudian kalau suhunya 38 ini demam, berarti di trimester berapapun harus dirujuk ya. Laju napas ini terlalu cepat atau terlalu kurang, takutnya sesak atau asma. Kemudian gejala anemi, pucat, nadi cepat gitu ya. Di trimester berapapun kalau misalkan nadi lebih dari 100 menit atau kurang dari 60 kali per menit harus dirujuk. Edema itu kaki atau tangan atau wajah bengkak ya. Tanda bahaya lain misalkan sesak perdarahan, kalau misalkan napas sesak saat aktivitas ringan atau duduk, perdarahan pervaginam selama kehamilan itu harus dirujuk karena takutnya ada kelainan di kehamilannya ya gitu. Kemudian pemeriksaan obstetrik, nah ini ada di K1, itu ngapain aja? Itu kita harus memeriksa vulva atau perineum ya. Kemudian bisa melakukan inspekulo kalau misalkan ada massa, ada keluar cairan keputihan yang tidak biasa, kemudian varises, kemudian ada massa keluar cairan darah keputihan yang tidak biasa, ini harus dirujuk ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan TFU atau Leopard ya. Leopard kalian udah tahu ya caranya gimana, itu baru dilakukan di K2 ya. Di K2 itu biasanya kunjungan kedua di trimester pertama sampai di K6. Kalau misalkan menemukan TFU lebih dari simpisis pada trimester 1, kemudian TFU di bawah pusat atau kurang dari 20 cm pada hamil 24 minggu atau lebih dari 38 cm pada trimester ketiga, ini harus dirujuk. Takutnya bayinya besar ya. Gitu. Kemudian bagian janin dengan palpasi Leopard. Nah, ini dilakukan pada kunjungan kedua sampai K6. Nah, apabila teraba 2 atau lebih bagian janin yang besar ya, teraba 2 atau lebih bagian besar janin, kalian bisa rujuk. Takutnya ini kembar ya. Denyut jantung janin. Nah, kalau misalkan detak jantung janin ini dilakukan pada kunjungan kedua ya. Kalau misalkan belum kedengaran, biasanya di trimester kedua di lebih dari 12 minggu, biasanya 16 minggu ya terdengarnya. Itu kalau misalkan kurang dari 110 kali per menit atau lebih dari 160 itu harus dirujuk ya. Kemudian terdengar DJJ lebih dari satu tempat, biasanya bayi kembar ya. Nah, kemudian pemeriksaan penunjangnya nih seperti apa? Kemudian tes HIV ini pertama kali kunjungan harus dilakukan cek ini nih, HIV, sipilis, malaria, golongan darah, kemudian trombosit, kemudian USG ini dilakukan pada trimester pertama kunjungan dengan dokter. Nah, kalau Anda indikasi positif, reaktif, kemudian HB kurang dari 10 ini harus dirujuk ya. Kemudian leukosit lebih dari 18 ini, trombosit kurang dari 150, kemudian proteinnya positif, ini harus dirujuk ya kalau ini pada trimester kedua ya, usia 12 sampai 24 minggu, ini dicek protein urinnya ya. Ini untuk menentukan dia preeklamsi atau enggak ya. Biasanya dicek di trimester kedua. Kemudian tes USG ini ya di K1 sama K5, K6 ya, dicurigai ada kelainan ya. Di K5 ini juga bisa di USG ya. Kemudian EKG, kemudian pemeriksaan lain sesuai indikasi gitu ya. Nah, kemudian ini imunisasi TT ya pada ibu hamil itu dilakukan pada trimester pertama ya. Diketahui ibu itu udah hamil, boleh langsung di TT, kecuali kalau misalkan dia TT-nya udah lengkap gitu ya, sepertinya dia tidak perlu lagi karena pelindungannya udah seumur hidup. Nanti kita lihat di tabel 5.1 ya. Nah, kemudian udah boleh kasih zat besi sama asam folat mulai dari kunjungan awal trimester 1 sampai di kunjungan ke-6 ya. Perlu teman-teman ketahui kalau kunjungan ini minimal 6 kali, tapi kalau kalian bisa lebih dari ini atau ada indikasi keluhan lain, kalian bisa sewaktu-waktu pergi, nggak masalah. Jadi nggak harus 6 kali, tapi ini adalah minimal gitu ya. Kemudian pemberian makanan PMT pada ibu hamil ya, pada K1 sampai K6. Ini kalau misalkan pada ibu hamil kek ya. Kalau ibu hamil kek ini seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau ini dulu dikasih biskuit ya, kalau sekarang adalah makanan lokal ya. Nah, ini adalah tabelnya untuk menentukan screening TT-nya. Jadi kalau TT1 itu adalah langkah awal pembentukan kekebalan terhadap tubuh. Jadi TT1 ini sebenarnya udah diberikan pada saat kalian bayi ya, DPT1, DPT2 ya, itu adalah TT1. TT2 itu adalah DPT2 kalau misalkan kalian udah di pas waktu bayinya. Kemudian waktu booster saat usia 2 tahun atau 18 bulan itu adalah TT
3. Kemudian titik 4-nya waktu kalian SD kelas 1, kemudian SD kelas 2 itu adalah titik 5. Jadi kalau waktu itu kalian ingat semuanya berarti itu adalah udah titik 5. Kemudian kalau ditambah lagi ada titik catin ya nggak masalah, berarti udah perlindungan maksimal, udah titik 5. Kalau misalkan kalian lupa status titiknya ya itu misalkan bayi lupa, kemudian SD udah pernah 1 kali ya berarti masih TT 1. Kemudian kalau misalkan SD 2 kali nih ya berarti TT 2 gitu ya teman-teman, gampang ya. Nah kalau TT 1 ini jaraknya ke TT 2 itu adalah 1 bulan setelah TT 1. Nah perlindungannya adalah 3 tahun ya. Kalau TT 1 itu masih kekebalan awal, jadi perlindungan cuma 1 bulan ya teman-teman. Nah kemudian kalau statusnya udah TT 3, jadi TT 3 ini adalah jaraknya 6 bulan setelah TT 2. Jadinya misalkan TT 2 nya itu Januari, berarti bulan Juli kalian udah bisa TT 3. Ini perlindungannya adalah 5 tahun. Kemudian TT 4 ini adalah 12 tahun ya. Perlindungannya adalah 10 tahun ya. 10 tahun dan jaraknya adalah 12 bulan setelah TT 3. Kemudian TT 5 ini perlindungannya adalah 25 tahun dan jarak untuk pemberian TT 4 ke TT 5 ini adalah 12 bulan gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Kalau misalkan saat hamil kalian masih TT 4 berarti nanti ditetel lagi supaya dapat TT 5, asalkan jaraknya minimal 12 bulan setelah TT yang keempat gitu ya. Nah ini pemeriksaan kesehatan jiwa, kalian bisa screenshot. Nah, ini kalian bisa screenshot ya penampilan umumnya ya dari K1 sampai K6 ini. Kalau misalkan terlihat tidak sesuai, tidak rapi, kemudian pasif, nah ini kalian bisa rujuk ya. Ini untuk kalau misalkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Kemudian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling ya. Ini pemeriksaan rutin minimal 6 kali ya. Ini dikasih taunya waktu trimester 1 di kunjungan pertama ya. Kemudian cukup istirahat, tidur itu minimal 6-7 jam di malam hari, kalau siang 1-2 jam, tidur miring ke kiri biar dedeknya nggak sesak ya. Boleh melakukan aktivitas sehari-hari, hindari kerja berat, boleh melakukan hubungan suami istri selama tidak ada keluhan. Kemudian perilaku hidup sehat dan jaga kebersihan, mandi 2 kali, tidak boleh minum alkohol, sembarangan mengkonsumsi obat gitu ya. Kemudian olahraga ringan, kalau sakit gigi itu sikat gigi sesudah sarapan dan sebelum tidur. Oke, nah komunikasi konseling ini kalian mulai dari gizi kehamilan, tanda bahaya, kemudian tanda persalinan, ini dilakukan di setiap trimester ya. Kemudian ini komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling ya, mulai dari peran suami, gejala penyakit menular tidak menular ya, edukasi ibu hamil akan dilakukan tes HIV dan sipilis, ini dilakukan di TM1 di kunjungan pertama. Kemudian yang kedua, tabel di atas bawah ini di setiap trimester juga bisa ya. Nah ini juga kalau yang edukasi ini di trimester 1 aja, edukasi penanganan bayi baru lahir ya yang terinfeksi HIV. Misalkan kalau ibunya udah kena HIV atau udah HIV positif di trimester 1 kunjungan dengan dokter, nah itu harus diedukasi tentang ini. Kemudian IMD dan ASI eksklusif ini di trimester ketiga ya. Kemudian KB ini di setiap trimester, imunisasi di trimester ya. Ini pentingnya imunisasi TD untuk mencegah ibu hamil dan mengalami tetanus neonatorum ya. Kemudian imunisasi hepatitis 0 kurang dari 24 jam dilengkapi dosis imunisasi hepatitis sesuai program imunisasi dasar ya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan. Nah, kemudian ini kelas ibu hamil di tiap trimester, peningkatan kesehatan intelektual bayi ya, kesehatan jiwa ibu hamil, baby blues ya. Ini bisa di setiap trimester dikasih edukasi. Nah ini teman-teman mungkin sekian dari saya, semoga ini membantu dari teman-teman ya. Kalian bisa screenshot, kalau misalkan kalian ada yang paham kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM saya di husna_riz ya. Terima kasih, semoga ini membantu. Jangan lupa share ke kalian, jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.